terserah, beliau presiden. Dan saya nggak pernah suka sama Jokowi. Saya ngomong belak-belakan aja. Ya, karena dia laki, saya laki, mana mungkin gitu kan. Ya, tapi wajib kita menghormati. Wajib kita menjaga wibawanya. Dan wajib kita kalau ada orang ngatain, kita yang cegah tuh wajib. Kenapa? Karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Memakinya, mencelaknya itu seperti menepuk air ke dulang, terpercik wajah sendiri. Kalau lo nggak suka, keluar dari Indonesia. Silahkan cari warga negara lain, begitu kan? Betul? Nah, akhirnya apa? Kita hormat dan patuh kepada presiden selama dia jadi presiden. Kalau enggak, ya kagak, ya. Tetapi statusnya sebagai presiden itu adalah legitimate dan kita sebagai orang mukmin, orang muslim wajib mengikutinya. Begitu, Mas. Pak Jokowi punya peraturan, diturunkan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri punya peraturan bahwa di sini P dicoret, gitu. Lu parkir di situ nggak? Ya nggak boleh dong, betul. Diturunkan kepada Pak Kapolri bahwa hari ganjil mobil ganjil, hari genap mobil genap. Dan Anda berkata, mobil gue kan cuma satu, ganjil. Mau genap ya mau ganjil, kok gue lewat aja terserah. Mana bisa begitu? Anda nggak taat kepada pemerintah, gitu loh. Mobil tiap tahun harus bayar pajak, nggak? Karena dia bukan presiden pilihan saya nggak mau bayar pajak. Mana bisa begitu? Untuk poin-poin itu, Mas, Anda tidak boleh tidak. Anda harus berkata sami'na wa ata'na kepada presiden, kepada negara, kepada polisi. Nggak bisa ngatur apapun. Kalau nggak, keluar dari sebagai warga negara Indonesia. Tapi untuk kebijakan yang terasa ini merusak, yang terasa ini mengganggu stabilitas, Anda boleh menyuarakan suara Anda. Dengan apa? Dengan DPR. Anda boleh menyatakan itu. Anda boleh berserikat, berkumpul, mengumpulkan fakta-fakta. Negara menjamin, UUD 45 menjamin. Wah, reklamasi nggak benar nih. Anda kumpulkan orang-orang, Anda studi, Anda kumpulkan semua data, Anda majukan konstitusi. Anda mesti sampaikan kepada DPR, DPR akan sampaikan kepada presiden. Saya lakukan itu, Mas. Saya kumpulkan orang-orang ahli sejarah, saya protes. Harus rubah sejarah, cuman belum berhasil. Sekarang saya lagi perjuangkan. Saya protes kalau dikatakan Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Saya protes. Kenapa? Fatimah binti Ma'mun tahun berapa coba? Jauh sebelum itu. Makam Barus tahun berapa? 625. Pedagang Gujarat masuk kapan? 1520. Apa-apaan? 900 tahun sebelum pedagang Gujarat datang, udah ada Islam di muka di Indonesia. Surat menyurat antara Raja Sriwijaya, Sri Indra Farman dengan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam pada masa itu, tahun 711. Itu kan ada faktanya. Saya lagi berjuang. Saya masuk ke DPR, masuk sampai usul kepada presiden, ntar presiden usul kepada menteri pendidikan untuk rubah sejarah. Begitu. Ganti. Menterinya itu Haikal Hasan saja. Begitu kan? Enggak. Yang terakhir tolong di-delete. Gue gak kepengen. Ya, kalau mau gue jadi presiden. Amin. Weh. Yang amin itu berarti lu pengen ganti dong. Ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi begitu jawabannya. Untuk tahap tertentu Anda harus wajib taat yang tanpa itulah ulil amri. Tapi untuk pihak lain tertentu Anda tetap taat. Tetapi Anda langsung boleh tidak taat ketika dia memerintahkan kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin an maksiatillah. Enggak ada taat sama makhluk ketika dia nyuruh maksiat kepada Allah. Misalnya ada peraturan dilarang salat Jumat. Turun ke jalan kalau perlu, begitu ya. Baik, satu lagi dari akhwat, saya mau pamit pulang. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan dana haji.
itu Ustadz diundang sebagai narasumber dan sikap Ustadz di situ menyetujui bahwa dana haji itu dikelola oleh BPKH. Saya mau minta penjelasannya. Satu, Ustadz yang diundang udah pasti Ustadz pemerintah, ya, karena nggak bisa Pak. Kita harus menyuarakan dengan keras bahwa dana haji nggak bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, nggak bisa. Dana haji dikelola untuk kemudahan orang berangkat pergi haji. Dana haji dikelola dengan membangun hotel besar di Mekah untuk tempat menginap orang-orang haji. Cakep. Dana haji dikelola untuk membeli pesawat khusus haji dan umroh. Cakep. Cakep. 74 triliun itu angkanya gitu loh. Saya nggak setuju dana haji dikelola untuk digunakan infrastruktur. Nggak setuju sama sekali. Tapi itu kan ketuaan pemerintah. Ya boleh dong kalau nggak setuju. Dan kami kumpul para ustadz, para kiai, memberikan usulan kepada pemerintah. Ditolak. Ya udah. Nggak makar, tapi kita usulkan gitu loh, dengan dalil-dalil gitu loh. Kenapa? Itu keringet orang yang ngumpulin 1.000 perak, 1.000 perak, 5.000 perak, 5.000 perak. Dan dia bukan orang Jakarta, dia tidak menikmati Jakarta, dia tidak menikmati infrastruktur yang di Jakarta, dia jauh di desa, gitu loh. Perbaiki strukturnya, perbaiki hajinya, gitu loh, perbaiki semuanya, baru dapat gitu. Beri penyuluhan, lalu kemudian keuntungannya bagi orang yang udah uzur duluan gitu loh, buat infrastruktur seperti itu, bukan infrastruktur, buat instrumen kayak begitu gitu loh. Data dengan benar, rekrut karyawan, petugas haji dengan tepat dan baik. Data yang lebih akurat, mana yang udah tua gitu ya, barangkali ya bagaimana gitu loh ya, entahlah maksudnya, diludahin angus, dijorokin mati gitu loh ya. Itu berangkat duluan supaya jadi ini keadilan gitu loh, bukan soal siapa duluan lunas gitu loh. Nah, gunakan dana haji untuk profesional seperti itu gitu loh. Anda kalau berangkat haji, Anda malu gitu loh. Hotel India punya hotel sendiri dan semua orang India tinggalnya di situ. Bangladesh ya negara miskin begitu loh, punya gitu loh mes Bangladesh gitu loh. Lah kita kagak punya. Kan saya kan haji sering ngobrol sama supir, Pak kenapa kita dapat bis yang jelek kayak begini? Jawabannya apaan? Ya baru dilunasin kemarin. Terus kalau Malaysia kok dapat bagus-bagus, dia udah lunas tahun lalu, setahun dia udah lunas. Duit haji kenapa lo nggak bikin lunasin semua biar kita dapat biar kita dapat bis yang cakep-cakep? Kenapa nggak booking hotel-hotel di sekitar Mekah supaya kita dapat tinggal nggak jauh-jauh? Kenapa nggak bayar lebih dulu hotel-hotel di sekitar Madinah? Kenapa? Biar kita nggak jauh-jauh tempatnya. Ini jauh di belakang gitu loh, dapatnya kayak begitu. Bisa kelola haji seperti itu biar lebih nyaman orang haji, sehingga dinikmati gitu loh. Sekarang enggak gitu loh. Nah saya lebih pendapat enggak setuju soal itu. Saya lebih berpendapat jangan dikelola begitu. Uang zakat lah mau dikelola lagi. Aduh Pak, ntar kotak amal tuh dipinjam loh. Kesel gue. Ya haji udah diambil, zakat diusuli, ntar kotak amal diambil bagaimana? Orang Islam diperas sampai kayak begitu gitu loh ya. Enggak lah ya. Buat infrastruktur yang baik. Ya Allah, masa iya 0,2% orang Indonesia menguasai 74% semua tanah di Indonesia? Masa iya gitu loh. 10% orang kaya di Indonesia menguasai 50 harta uang yang beredar. Tidak ada negara yang sehat di mana ketimpangan begitu besar. Indonesia in dangers gitu loh. Sehingga tapi dangers ini bukan diusulkan sebuah terobosan luar biasa. Gedein dong pangan. Tujuannya apa? Kasih pupuk gratis biar kita punya kedaulatan pangan yang luar biasa. Nggak perlu impor-impor begitu dong. Kasih perahu gratis supaya apa? Supaya nelayan bisa kembali menangkap ikan.
Jangan cukong-cukong doang dong yang dikasih, begitu dong. Ini pentingnya ganti presiden. Nah, panjang lagi dah. Lu sih ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, udah cukup waktunya, dunia terbalik. Mudah-mudahan kita biarkan dibilang terbalik, tapi siapa yang terbalik nanti Allah akan menentukan pemenangnya pada akhir zaman dan hari kiamat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa Ramadan akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah jadikanlah Allahumma balighna Ramadan supaya Allah menyampaikan kita sampai ketemu bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.